Nah ini An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal khina ba'atsahu ila Yaman, ketika Nabi itu mengutus Mu'adz ke Yaman menjadi penguasa gubernur di satu daerah, entah wali kota mungkin ini dia di Yaman. Kalau Yaman itu satu negara, ini ya setingkat gubernur itu di daerah Al-Janda, ini janda-janda. Ini kata beliau gini, wahai Mu'adz, innaka sata'ti ahlal kitab. Mu'adz, kamu akan datang ke ahli kitab. Nah, berarti di sana di Yaman itu sudah ada orang-orang Nasrani dan sudah ada orang-orang Yahudi. Nah ini, jadi sudah punya agama di sana itu. Wahum al-Yahud wan Nasara. Nah, di sini kenapa Nabi kok mengingatkan, innama nabbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, kamu nanti akan datang ke ahli kitab. Nah ini jelas. Nah ini karena ahli kitab ini sudah punya tasyri', sudah punya syariat. Ini agar supaya si Mu'adz itu siap-siap, ya siap-siap dengan argumentasi, siap-siap dengan hujah. Nanti ketika beliau itu akan munadharah, akan diskusi dengan ahli kitab. Wa yu'iddul adillah liiqhamihim, dan disuruh menyiapkan dasar-dasar bagaimana nanti untuk mengalahkan ahli kitab ini. Karena apa? Ahli kitab ini sudah pernah ya, jadi dia itu punya buku, beda dengan orang-orang musyrik. Jadi itu dibedakan antara orang musyrik dan ahlul kitab. Jadi maka ada ayat kan, wa ta'amul ladina utul kitab khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum. Jadi ada itu kan bahwa makanannya ahli kitab itu halal bagi kita, dan makanan kita juga halal bagi ahli kitab ketika itu. Nah, ini di sana ditafsiri yang dikatakan ta'amul itu apa, makan apa. Ternyata ada tafsiran itu sembelihannya ahli kitab itu halal bagi orang Islam, dan sembelihannya orang Islam itu juga halal bagi ahli kitab ini. Nah, cuma sekarang itu kan jadi interpretasi. Apakah orang yang sekarang itu sama dengan yang lalu atau tidak? Jadi ahli kitab sekarang itu apa sama dengan ahli kitab pada masa Nabi atau sudah tidak sama? Soalnya seperti Nabi ketika pasca mendapatkan wahyu di Gua Hira, itu kan dibawa oleh Khadijah istri beliau kepada seorang pendeta. Nah, ya, yang pendeta itu masih ada hubungan famili dengan Khadijah. Ini Nufanya ini. Nah, ketika itu ahli kitab itu mengatakan ya gini macam itu. Jadi bahwasanya kalau ini Nabi bahwa kamu itu nanti akan punya ini. Nah, ini kalau nanti akan mendapatkan perlawanan yang sengit dari orang banyak, seandainya saya hidupnya agak lama, kamu akan saya bela. Ini katanya rohib tersebut. Berarti itu kan ahli kitab yang mempercayai bahwa nanti setelahnya nanti di kemudian hari itu ada nabi yang namanya Ahmad, mimpa di ismuhu Ahmad itu. Ini jadi persoalan ya. Jadi ada mengatakan sama atau tidak. Kalau mengatakan sama berarti tetap masih boleh. Kalau mengatakan tidak berarti juga tidak
tidak boleh. To'amnya itu sembelihnya tidak boleh. Karena ada mengatakan sekarang dia sudah musyrik. Nah, berarti tidak boleh. Kalau tidak, nah ini pendapat dua. Ya, jadi biasanya kalau Syafi'iyah itu mengatakan dia dalam ini dalam kitab Majmu' ya. Majmu' itu syarahnya Muhadzab. Ini dianggap ahli kitab yang sekarang itu termasuk orang-orang yang musyrik, sudah asyraka billah. Ini karena sudah ada trinitas, ada macam-macam itu. Ini anggapan dari agama kita. Jadi nggak boleh. Jadi kita makan sembelihannya mereka. Ini karena dia dianggap macam itu. Oke. Karena mereka sudah darah ini supaya mereka menyiapkan argumentasi. Lah perintahnya Nabi gini, faida ji'tahum, kalau kamu datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajak mereka untuk syahadat. Jadi kalau sudah syahadat ya sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini cuma syahadat toh. Nah ini jadi ini aja. Jadi wanataku bisyahada, ngucap pokoknya sudah berkata syahadah ya sudah muslim. Jadi kalau orang itu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah dikategorikan orang muslim. Nah, di sini fa inhum atau kalidzalik bidzalik atau kalaka bidzalik, kalau mereka mengikuti kamu disuruh baca syahadat sudah mau. Nah ini fa'akhbirhum annallaha faradu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ini beritahu kepada mereka bahwa Allah itu mewajibkan pada orang-orang muslim, pada mereka ya ahli kitab itu salat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini penting. Di pertama itu salat syahadat, kemudian salat. Oleh karena itu ada hadis yang kerong-kerong itu kan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdul, garis demarkasi yang membatasi antara kita dan mereka adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa tinggal salat dia termasuk orang yang kafir. Keren itu hadis itu, keras. Jadi demarkasi sholat, kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Nah, karena ini hadisnya itu keras. Terus adanya ahli-ahli hadis itu menginterpretasikan faman tarokaha, barang siapa meninggalkan itu gimana? Meninggalkan karena malas, meninggalkan karena lupa, atau meninggalkan sholat karena dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, ini faman tarokaha. Jadi ini fakot kafar, ini tafsir yang kafaro itu mantarokaha, orang yang meninggalkan sholat tapi dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Faman tarokaha ini wajahada biwujubiha, dia meyakini sholat tidak wajib, maka dia kufur. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, cuma dia tidak sholat karena males, ini dituntut untuk tobat, istitabah, suruh tobat, kita dakwai, kita ajak supaya dia mau sholat. Ini ke sana. Jadi belum sampai ini. Belum sampai kufur. Jadi yang kufur itu meninggalkan sholat, meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Kalau meninggalkan sholat karena males, dia masih dihukumi Islam karena sudah baca syahadat, cuma dia ninggal Islam yang tinggal sholat. Nilainya ya beda, jelas beda. Muslim yang taat sholat dengan muslim yang tarikus sholat. Nah, nanti penyikapannya nanti ketika dikubur, ini penyikapannya dikubur diupacari secara apa? Nah, upacari secara Islam atau secara non muslim itu dilihat.
Lihat apanya? Lihat Islamnya, KTP-nya di sini, karena buktinya KTP. Kalau KTP-nya Muslim, ya disolatkan, ya dimandikan, dan selanjutnya. Kalau tidak, ya tidak. Jadi itu namanya ke sana. Terus fa'in hum atau ukali dalik, ya, bidalik, ya, atau ukalaka bidalik, fa'akhbirhum bukan kok kenapa kok tidak anallah lagi? Mungkin anallah ini, anallah fardhu alaihim shadaqatan. Ini kurang ini hadisnya ini. Hadisnya mungkin anallah fardhu alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ini beritahu kepada mereka bahwa Allah itu mewajibkan pada mereka itu sedekah. Kalau sedekah wajib namanya zakat. Ini tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Nah, ini nanti jadi banyak ya. Ini diambil daripada turaddu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya-kaya mereka. Faturaddu ila fuqaraihim, dikembalikan, diberikan kepada orang fakir. Jadi biar ada pemerataan gap antara si kaya dan si miskin tidak begitu jauh. Jadi yang kaya itu ada hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Yang kewajiban itu merupakan haknya orang fakir. Jadi ada hartanya orang fakir yang dititipkan kepada orang kaya. Maka dalam ayat ada mengatakan wa antum mustakhlafuna fih. Kamu itu dititipi dalam persoalan harta. Dititipi toh. Kenapa kok dititipi ya? Orang kaya itu masih ketitip. Kalaupun hakikatul amri, harta itu yang miliknya Allah kan ya. Tapi kalau dia itu walaupun dia itu kaya, itu ada titipannya Allah. Itu yang mungkin titipannya miliknya orang miskin dititipkan kepada orang kaya. Dia mengatakan matami juga. Fa'in hum atau ukalaka bidzalik wa fa'iyyaka fakaro wa karo ima amwalihim. Kalau dia sudah taat, sudah mengikuti kamu, ini fa'iyyaka wa karo ima amwalihim. Hati-hati kamu akan karo ima amwalihim, kemuliaan harta mereka. Sudah bagus. Kalau sudah mengeluarkan zakat ya sudah bagus dia. Wattaqi da'watal mazlum, jangan saudara ambil persoalan yang tidak baik. Sudah ngambil zakatnya diambil lagi ini. Nah, ini jadi sesuatu yang di luar batas, sesuatu yang di luar kewajiban. Dia nanti orang yang diambil haknya padahal semestinya tidak diambil, itu dia termasuk orang yang madlum. Maka ada wattaqi da'watal madlum. Jadi mungkin ada keliru. Jadi nanti mengambilnya mestinya tidak diambil, ternyata diambil. Harta yang mestinya tidak diambil diambil. Nah, karena ini mungkin ada petugas, nanti ada di dalam hadis ada as-su'ad. Jadi orang yang ini su'ad di akhir zakat, sa'in su'ad itu orang yang mencari itu. Kalau sini ya amil, itu mencari zakat. Itu kadang-kadang dia itu over, masuk pada orang kaya diambil ini. Nah, padahal itu karoima amwali, mestinya tidak, mungkin bisa diambil. Ini makanya wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati itu. Kalau dia itu dianiaya, diperlakukan yang tidak pas, mesti dia orang yang zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Itu tidak ada hijab antara mereka dan orang-orang yang mazlum itu. Ini